Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Seberapa kita yang hadir pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita pujikan sinar kemuliaan-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Ku ingin tetap di sini. Kami merasakan kuasa-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, dan memandang indah wajah-Mu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Tuhan, ini anak-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul di tempat ini Yesus untuk bersekutu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Saya percaya Bapa, dengan berkumpulnya kami di sini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena Engkau punya rencana yang indah buat kami ini Yesus. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak disembah dan layak ditinggikan Tuhan. Pimpin kami, bentuk kami, layakkan kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dan bentar lagi Tuhan, kami akan mulai ibadah di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin setiap langkah kami Tuhan. Bentuk kami, berkati kami, sehingga kiranya kami bisa memberkati orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat pelayan-pelayan Tuhan, baik hamba Tuhan, pemain musik, singer, song leader, dan juga penerima tamu. Kiranya Tuhan Kau pimpin dalam setiap kehidupannya. Biarlah dalam setiap ibadah ini Tuhan bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Haleluya, amin. Kita baca dalam ayat Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah gagal memberikan segala kehidupan buat kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan pujikan Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya.
adalah Raja di atas segala raja ya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Masih dalam rangka kemerdekaan ya. Merdeka semua ini kayaknya merah-merah. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita pujikan dari awal ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah ngap ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Minta doanya detik-detik perjuangan terakhir. Masih semangat untuk bangkit berdiri ya. Amin. Sambil menunggu mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita pujikan suka-sukanya Tuhan saja. Sekali lagi kata
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Monggo yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Suka-sukanya Tuhan aja ya, mau mengatur hidup kita seperti apa. Monggo, Pak Sugeng, Pak Arnal, tadi dapat lomba hadiah apa? Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Di dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami. Haleluya Roh Kudus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai,
mustahil bagimu Bapa. Tuhan berikan kami kekuatan Bapa. Haleluya Roh. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat Mujizat terjadi yang membelah, yang membelah. Haleluya Yesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, Kau pembuat mujizat terjadi. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Engkau yang sanggup mengadakan segala mujizat buat hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih kasih setiamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan Kau pembuat. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa Bapa. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang tangguh. Engkau Allah kami yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu pada malam hari ini Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami percaya Tuhan Engkau berfirman kepada setiap kami masing-masing. Buka setiap hati kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mengerti akan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, dengan hikmat marifat yang
kepadamu dengan kekuatan yang daripadamu Bapa. Sehingga yang disampaikan adalah benar-benar keluar dari isi hatimu dan bisa membangun setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah hanya kuasa-Mu sendiri yang terjadi kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Merdeka. Saya lihat semangat kemerdekaan di tempat ini sungguh luar biasa. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya berikan judul Kuasa Lidah dan Perkataan. Kenapa saya bilang kuasa lidah dan perkataan? Karena ternyata sekarang perkataan itu tidak hanya dikeluarkan oleh lidah, oleh mulut, tapi juga bisa lewat jari. Jadi sama berbahayanya. Jadi saya berikan judul kuasa lidah dan perkataan. Lidah ini organ tubuh yang kecil ya kalau dibandingkan dengan seluruh tubuh kita. Tapi ternyata punya kuasa yang luar biasa. Berikutnya kita akan bahas next. Oke. Ini ayat pokok kita malam hari ini dalam Amsal 18 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mungkin sulit dimengerti karena itu saya cari lagi dalam terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin kita lebih bisa mengerti. Saya akan bacakan Amsal 18 ayat 21. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Kita lebih bisa mengerti ya melalui terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ternyata lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Dan orang harus menanggung akibat dari setiap ucapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara bertanggung jawablah atas apa yang keluar dari mulut kita. Karena kita sendiri yang akan memakan buahnya. Buah dari perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah itu berarti saat hidup di dunia ini dan juga nanti saat kita mati kita harus bertanggung jawab. Kita kalau mau buka lagi bersama-sama dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan saja. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lihat pada hari penghakiman, karena itu kita sungguh harus berhati-hati dalam mempergunakan lidah. Berikutnya, saudaraku ternyata seseorang itu bisa mengucapkan banyak kata-kata dalam 1 menit, benar ya? Bahkan ribuan kata dalam 1 jam. Menariknya berdasarkan hasil penelitian, next. Dalam 1 hari, wanita itu bisa berbicara 13.000 sampai 20.000 kata. Sedangkan pria itu hanya 7.000 kata. Hampir 3 kali lipatnya ya wanita. Karena itu bapak-bapak, jangan heran kalau engkau berkata 1, istrimu sudah berkata 10.000. Karena ternyata ada penjelasan secara medisnya. Ternyata kemampuan berbicara itu dipengaruhi oleh kadar protein FOXP2, FOXP2 dalam otak. Jadi kadar protein ini yang bertanggung jawab dengan kemampuan berbicara. Dan ditemukan dalam otak wanita lebih banyak dibanding otak pria. Karena itulah kenapa kemampuan berbicara wanita lebih dibanding kemampuan pria. Itu sekilas saja. Berikutnya, perkataan. Bapak Ibu Saudara setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Perkataan itu adalah cerminan dari isi hati dan pikiran seseorang. Bapak Ibu Saudara setuju? Perkataan cerminan dari isi hati dan pikiran seseorang. Kita buka sama-sama dalam Matius 12. Jangan dibuka dulu kalau belum dibilang ya. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Sudah ketemu semua? Demikian firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak,
Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena itulah dikatakan perkataan itu cerminan dari isi hati dan pikiran seseorang. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang munafik? Bukankah mulut mereka manis, tapi hatinya jahat? Bagaimana? Apakah tidak sesuai dengan firman Tuhan? Saudaraku jangan khawatir. Orang munafik itu orang yang berpura-pura. Dan berpura-pura itu gak akan bisa berpura-pura selamanya. Ingat orang Farisi, firman Tuhan mengatakan, orang Farisi itu menutupi kebusukannya, tapi Tuhan Yesus melihat kemunafikan itu. Dan dia bersikap keras pada orang munafik. Katakan pada kiri kananmu, jangan munafik. Jadi orang apa adanya. Amin, puji Tuhan. Berikutnya. Next. Nah, menariknya Alkitab menyebutkan lebih dari 170 kata, 170 kali kata-kata seperti mulut, lidah, bibir, dan kata-kata. Jadi dalam Alkitab itu tercatat ada lebih dari 170 kali Alkitab membahas mengenai mulut, lidah, bibir, dan kata-kata. Ini berarti apa? Berarti Tuhan itu memperhatikan setiap perkataan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara ingat kisah bangsa Israel waktu menjatuhkan Yeriko. 6 hari dia berkeliling tidak bersuara. Tapi Tuhan berkata pada hari yang ke-7 bersoraklah. Ketika mereka mengeluarkan suara maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Begitu dahsyatnya perkataan suara kita. Berikutnya ada kuasa dalam perkataan. Dan segala sesuatu yang kita ucapkan, apakah baik atau jahat, apakah itu perkataan positif atau negatif, itu punya dampak bagi kehidupan. Dan dampaknya itu kehidupannya bisa buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Kita akan bahas satu persatu. Berikutnya dampak perkataan, kuasa perkataan bagi diri sendiri. Saya bahas satu persatu dulu. Kuasa perkataan bagi diri sendiri. Next. Bapak Ibu Saudara ingat ini. Perkataan itu adalah benih. Apa yang sering kita perkatakan di masa lalu, maka akan kita nikmati buahnya. Di masa ini, di masa depan. Berikutnya kita lihat. Perkataan buruk menghasilkan keburukan dan perkataan baik akan menghasilkan kebaikan. Itulah mengapa sangat penting kita berkata dengan diri kita sendiri, kita mengatakan hal yang baik. Saya bisa, saya mampu, Tuhan pasti mampukan saya. Saya diberkati. Karena ternyata itu adalah benih, yang kita ucapkan itu adalah benih. Ketika kita melakukannya, kita sepakat dengan firman Tuhan, amin. Yang kedua, kalau tadi perkataan itu adalah benih, kuasa perkataan bagi diri sendiri yang kedua, menjalani hari baik dan penuh berkat itu ditentukan oleh perkataan kita. Lihat ini baik-baik, menjalani hari baik dan penuh berkat ditentukan oleh perkataan kita. Kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 10, di sini sudah saya tampilkan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini adalah peringatan yang sangat keras. Supaya kita menjaga lidah kita. Karena ternyata lidah kita menentukan apakah hari-hari ke depan kita itu baik dan penuh berkat atau tidak. Bapak Ibu Saudara, lihat bagian terakhirnya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Next. Saya garis keras di sini. Jangan jadi penipu. Ingat siapa bapak segala dusta? Iblis. Jadi kalau kita terbiasa berdusta, anak siapa? Bapak Ibu Saudara yang jawab ya. Kalau kita memilih saya anak Tuhan, kita mau jaga setiap lidah dan perkataan kita, amin. Jadi
Bohong atau dusta itu adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya. Awalnya berani berbohong, lama-kelamaan terus berbohong. Dan akhirnya itu melekat jadi kebiasaan. Dan tidak ada lagi perasaan bersalah setiap kali berbohong. Karena itu sudah jadi satu dengan dirinya. Karena itulah dikatakan dosa berbohong ini sangat mengikat. Karena yang sudah terikat sulit untuk melepaskannya, sudah terbiasa. Berikutnya, masih kuasa perkataan bagi diri sendiri, ini yang ketiga. Ini yang luar biasa. Perkataan adalah doa. Perkatakanlah firman Tuhan. Selalu ada buah yang dahsyat dalam setiap perkataan firman. Saat kita kekurangan, mungkin saat kita dalam masalah ekonomi, Bapak Ibu Saudara jangan pernah berkata, jangan pernah mengeluh, Tuhan saya tidak punya apa-apa, Tuhan kenapa ini terjadi, Tuhan kenapa saya selalu begini hidupnya. Tapi perkatakan ini, aku percaya dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, amin. Yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berikan dengan limpah. Saat mungkin kita dalam sakit, seringkali yang ada terucap dalam diri kita mengeluh, Tuhan saya tidak mampu lagi, Tuhan saya tidak kuat. Ganti perkataan kita, Tuhan Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau tabib, dokter segala dokter. Maka itulah yang terjadi dalam hidup kita, perkatakan iman. Saat kita menjalani masalah yang berat dalam pergumulan yang sukar. Seperti ada pujian, jangan engkau mengatakan, Tuhan aku punya masalah yang besar. Tapi katakan pada masalah itu, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Perkataan adalah doa. Perkatakan firman Tuhan, perkataan doa yang baik. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita sudah membahas kuasa perkataan bagi diri sendiri. Sekarang kita akan masuk dalam kuasa perkataan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menganggap remeh perkataan kita ya. Seringkali kita menganggap, itu kan cuman keluar gak sengaja. Tapi ternyata benar-benar perkataan itu punya kuasa. Yang pertama, kuasa perkataan bagi orang lain. Lihat, perkataan itu bisa mendatangkan berkat atau kutuk. Kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Saya sudah tampilkan di sini. Simak baik-baik, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Lihat, firman Tuhan dengan keras mengatakan, jangan sampai mulut kita ini Tuhan ciptakan, kita keluarkan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal mengutuki ciptaan Tuhan. Hidup kita itu untuk jadi berkat, amin. Dan untuk memberkati orang lain. Karena kita perlu sekali ketahui, perkataan jahat yang keluar dari mulut kita itu bisa berbalik ke diri kita sendiri. Lihat ini baik-baik saudaraku. Setiap perkataan jahat yang kita keluarkan itu bisa berbalik, menghancurkan diri sendiri. Jangan pernah mengutuki orang, apalagi kalau orang itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu orang yang dikasihi Tuhan. Jangan berani-berani, karena bisa jadi kutukan itu akan berbalik. Karena itu keluarkanlah berkat dalam mulut kita. Berkati-berkati, saat kita memberkati orang lain, maka Tuhan akan balas memberkati kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, amin. Berikutnya yang kedua, kuasa perkataan bagi orang lain. Perkataan bisa membangun dan menghancurkan orang lain. Ini juga luar biasa dahsyatnya perkataan, kuasa perkataan. Kita masuk yang pertama. Next. Hai orang tua, hati-hati dengan perkataanmu. Orang tua hati-hati dengan perkataan kita. Next. Ketika kita membesarkan seorang anak, kalau orang tua itu terus mengatakan kepada anaknya, kamu anak baik, papa mama mengasihi kamu, kamu luar biasa. Bapak ibu saudara tahu enggak? Maka sang anak itu akan tumbuh dengan pemahaman demikian. Dia merasa berharga, dia merasa dikasihi, dia merasa dicintai. Itu ada dalam kehidupannya dia. Karena dari kecil orang tuanya mengatakan, kamu anak baik, papa mama mengasihi kamu. Sebaliknya, next,
lidah bisa menghancurkan. Kalau orang tua ini terus mengatakan kepada anaknya, kamu anak bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak bisa apa-apa. Maka anak itu akan tumbuh dengan nilai yang rusak. Maka nilai hidupnya akan hancur, maka dia akan benar-benar merasa tidak berharga. Karena itu orang tua jangan pernah mengatakan hal yang buruk kepada anak. Katakan hal-hal yang baik, katakan hal-hal yang membangun. Katakan kalau kita mengasihi, kita mengasihinya. Maka anak-anak kita akan tumbuh dengan nilai hidup yang dihargai. Dia disayang, dia dikasihi. Orang tua jaga lidahnya. Next. Tadi sudah sama anak, sekarang dengan pasangan. Kapan terakhir kali engkau memuji pasanganmu? Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak. Kapan terakhir kali engkau memuji pasanganmu? Apakah perkataanmu itu membangun pasanganmu atau justru menghancurkan? Kalau istrinya tanya, Pak bagus gak Pak bajunya Pak? Oh elek. No, Pak Sugeng kenapa ketawa Pak Sugeng? Atau mungkin suami baju baru, belum nanya istrinya sudah bilang, ih cakep, keren. Coba, kita ingat-ingat. Pak Arnold kapan terakhir kali? Ya sudah ganggu, barusan Pak ya. Barusan, puji Tuhan. Kita mau jadi orang yang membangun. Kalau kita mau merubah orang lain, rubahlah dulu diri kita sendiri. Kalau engkau mau disayang, dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau mau dipuji, bukan haus pujian ya. Tapi maksudnya di sini kita mau saling membangun. Kita mau tumbuhkan rasa saling berharga. Berikutnya, masih di poin kedua tadi, perkataan bisa membangun dan menghancurkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini benar berdasarkan hasil riset, hasil penelitian. Ternyata verbal bullying jauh lebih berbahaya dan mematikan dibanding physical bullying. Artinya membuli dengan kata-kata ternyata jauh lebih berbahaya dibanding membuli dengan kekerasan. Entah itu dengan pukulan, dengan tentangan, ternyata jauh lebih berbahaya membuli dengan kata-kata. Berikutnya kita lihat, ternyata di sini perkataan yang merendahkan, yang menghina, yang menyakiti, itu bisa mengakibatkan perasaan insecure, perasaan tidak aman. Kemudian berikutnya lagi berkembang bisa menjadi gangguan mental. Kita sudah pernah membahas mengenai gangguan mental. Lebih bahaya lagi kalau dia terus merasa tertekan, dia bisa mengakhiri hidupnya. Lihat luar biasanya kuasa perkataan. Kalau kita tidak menjaga perkataan kita, ini yang bisa terjadi. Kita bisa menghancurkan orang lain sehancur-hancurnya. Mungkin rasanya sepele ya. Kita lihat orang, misalnya orang tuh terlalu pendek. Cuili, gak tinggi-tinggi. Mungkin rasanya lucu kita mau bercanda, tapi kita gak tahu apa yang ada dalam hatinya dia. Ternyata dia sudah sering menerima. Akhirnya dia semakin kesel. Meningkat. Bisa berakibat fatal. Dan biasanya perkataan yang pahit itu dikeluarkan orang yang hatinya sakit. Seperti sumber air, saat sumber airnya bersih gak mungkin keluar kata-kata yang jahat. Tapi kalau misalnya ada orang yang mungkin kata-katanya pahit terus, kata-katanya jahat terus, bisa dipastikan hatinya sakit. Hati yang terluka sudah pasti mau melukai orang lain juga. Dia mau sama-sama supaya ngerasain lukanya itu harus melukai orang lain juga. Karena itu kita mau membereskan setiap hati kita malam hari ini. Kita mau lihat jauh di kedalaman hati kita. Tuhan bereskan hati saya. Saya mau jadi sumber air yang bersih. Amin. Saya mau mengatakan kata-kata berkat. Saya mau membangun orang lain. Berikutnya, tadi sudah kita bahas kuasa perkataan. Dan inilah perkataan yang seharusnya itu mendatangkan damai sejahtera. Bukan pertengkaran. Perkataan itu seharusnya mendatangkan optimisme. Membangkitkan semangat. Bukan pesimis. Bukan melemahkan orang lain. Perkataan itu seharusnya mendatangkan kekuatan, bukan kekhawatiran. Jangan terus takut-takutin orang. Nah, ayo. Wis gak usah usaha, udah kamu gini aja aman. Padahal kita lihat peluang itu sebenarnya bagus. Tapi kita iri sama orang lain. Akhirnya kita kata-katakan yang melemahkan orang lain. Jangan berikan kekuatan. Bagus, kamu bisa.
bangkitkan semangat orang. Perkataan seharusnya mendatangkan keberanian bukan ketakutan. Dan yang terakhir, perkataan seharusnya mendatangkan kasih bukan kebencian. Kasih bukan kebencian. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar mengenai kuasa perkataan. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita supaya menjaga perkataan? Mungkin gampang ya kalau secara teori, tapi malam hari ini saya mau kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha, sama-sama mau berubah. Bagaimana cara menjaga perkataan? Yang pertama, cara menjaga perkataan. Jaga hati agar dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Jaga hati. Saat kita menjaga hati kita bersih, maka akan keluar juga perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Kalau sudah jaga hati, langkah kedua cara menjaga perkataan, seleksi apa yang didengar. Kalau mau buka silakan Bapak Ibu Saudara dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah perkataanku. Arahkan kepada ucapanku. Jadi kita harus seleksi apa yang kita dengar ini adalah semuanya itu yang baik. Firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara senangnya cuma lihat berita-berita yang serem-serem, semuanya berita-berita yang mencekam, maka yang ada itu ketakutan. Kita akan terus anak kita mau keluar, jangan keluar ya, gak boleh keluar ya, ini gini. Nanti ada apa? Jangan ya. Itu karena yang kita dengar, semua itu berita tentang kejahatan. Harus seimbang. Mungkin kita bisa mendengar tentang kejahatan, tapi kita juga mendengar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan, amin. Seleksi apa yang didengar. Yang ketiga, kalau sudah jaga hati, sudah seleksi apa yang didengar, berpikirlah sebelum berkata-kata. Habis ini akan saya bahas lebih dalam lagi mengenai berpikir sebelum berkata-kata. Tapi kita buka dulu dalam Amsal 4 ayat 24, masih di perikop yang sama. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut serong, bibir dolak-dalik. Lengkap ya. Berikutnya. Perkatakan iman. Ini yang sudah kita bahas tadi, perkatakan iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan iman. Perkatakan iman yang membangkitkan semangat dan kekuatan. Percaya pada firman Tuhan. Sudah 4, yang terakhir cara menjaga perkataan. Perkatakan kebenaran. Amsal 12 ayat 19 demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sama-sama kita belajar. Cara menjaga perkataan. Mungkin ini sulit apalagi seperti wanita tadi dikatakan punya protein lebih banyak dari pria. Tapi bisa kalau kita mengikuti langkah-langkah ini. Kita mau jaga hati, kita mau seleksi apa yang kita dengar. Kita mau berpikir dulu sebelum berkata-kata. Kita mau perkatakan iman dan kebenaran. Amin. Berikutnya ini yang saya mau bahas. Cara kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Ini bagus banget saya dapat. Before you speak, think. Sebelum kamu berbicara, pikirkan dulu. Dan think ini dikasih singkatan-singkatan supaya orang ingat. Langsung keluarin semuanya aja. Think. T-nya, is it true? H-nya, is it helpful? I-nya, is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Kita akan bahas pertama, is it true? Apakah ini suatu kebenaran? Jadi sebelum kita ngomong, kita misalnya mau ngomongin orang lain, kita baru dengar kabar burung, kita baru mau bilang, kebenaran bukan ya?
Kalau bukan kebenaran, tahan lidah kita. Oh, belum tentu benar, jangan dilanjutkan. Lalu yang kedua, is it helpful? Apakah ini berguna membangun, menolong orang lain? Bisa membantu orang lain gak kalau kita ngomong ini? Tapi kalau gak ada gunanya, gak usah diomongin. Yang ketiga, is it inspiring? Apakah omongan ini bisa menginspirasi orang? Bisa membangun orang kalau orang dengar ini jadi semangat? Atau malah jadi putus asa? Atau malah melemahkan iman orang? Kalau benar itu melemahkan, jangan kau katakan. Tapi kalau ini ternyata berguna memang untuk orang, gak apa-apa perkatakan. Is it necessary? Apakah ini perlu atau penting untuk diomongkan? Penting gak sih diomongin? Kalau ini gak penting, bukan sesuatu yang perlu, gak usah diomongin. Dan yang terakhir K, is it kind? Apakah perkataan ini baik atau tidak untuk diucapkan? Baik atau tidak untuk diucapkan? Kita sama-sama belajar, firman ini juga untuk saya. Karena kadang kita kalau mendengar berita, kita rasanya pingin memastikan ya. Tapi mungkin kita bisa pikir dulu sebelum kita berkata-kata. Is it true? Oh, belum tentu benar, gak usah. Is it helpful? Bisa membantu orang gak ya? Oh, bisa. Lalu ke tahap selanjutnya, apakah ini bisa menginspirasi orang, bisa membangun orang? Oh, bisa. Lanjut lagi, apakah ini penting atau tidak? Gak tahu ya, penting atau enggak ya? Kita lanjut lagi berikutnya, apakah ini baik? Kalau itu baik, perkatakanlah. Tapi kalau tidak baik itu melemahkan, menjatuhkan orang, sudah tidak usah dikatakan. Sebagai penutup firman Tuhan yang luar biasa, dalam Yakobus 1 ayat 26. Ini semua firman buat kita malam hari ini. Kita lihat firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Kita merasa kita datang pada Tuhan, kita beribadah. Kita merasa, oh Tuhan saya datang kepadamu. Tapi ternyata kita tidak mengekang lidah kita. Kita menipu diri kita sendiri. Sia-sialah ibadah kita. Jangan biarkan ibadahmu menjadi sia-sia. Biar ibadah kita menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Kita mau belajar mengekang lidah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya jemput pelayan-pelayan untuk naik. Jemaat bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian itu kembali yang membelah laut. Karena dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Kita mau perkatakan iman. Apapun pergumulan kita malam hari ini, kita mau berkata, Tuhan Engkau pembuat mujizat sejati. Yang mungkin mustahil bagi manusia, itu semua mungkin bagi Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu dan memegang
syahid.